Oke, hasil tentunya hasil dari campaign ini untuk membantu misi-misi Yayasan Kanker Anak Indonesia yang selama ini kita sudah jalankan. Ada 4 pilar misi utama, yaitu 1, pemberian atau donasi pengobatan gratis. Yang kedua adalah transportasi gratis dari rumah sakit ke rumah pasien masing-masing. Atau dari rumah sakit, misalnya dengan sekarang juga ada kasus seperti satu anak tidak ada fasilitas untuk radiasi khusus, di rumah sakit dia berobat, dia mesti ke rumah sakit lain, itu juga kita bisa bantu. Yang ketiga adalah family support. Family support ini sangat dihargai oleh keluarga pasien, karena pengobatan itu bukan saja untuk anak, tapi juga secara psikologis juga orang tua dan saudara-saudara dari pasien-pasien ini juga terpukul karena penyakit yang sangat berat. Ya, yang keempat adalah pendidikan atau homeschooling yang kita sudah lakukan di 3 tahun terakhir. Yang menarik dari charity walk for cause ini adalah diadakan di Nusa Tenggara ya, di Indonesia Timur, yang menurut saya untuk pengetahuan dan akses untuk kesehatan, terutama untuk yang kanker ya, akan sulit ya, karena di Indonesia ini jumlah spesialis kanker anak itu hanya 60 ya. Jadi bisa bayangkan aja, 60 pasti lebih dari separuhnya ada di kota-kota besar, tentunya seperti di Rumah Sakit Kanker Nasional di Darmais itu barangkali 50% sudah di situ. Jadi pasti di daerah yang lebih terpencil, di Indonesia Timur ini akses kesehatan juga saya yakin masih langka, apalagi juga pengetahuan mengenai kanker pada anak. Seperti tadi saya bilang, rata-rata spesialis dan rumah sakit yang memang menangani anak-anak kanker itu ada di kota-kota besar. Misalnya contohnya saja di Jawa Timur itu juga jarang ya rumah sakit, barangkali kecuali di Surabaya. Tapi rata-rata juga anak-anak yang di Jawa Timur itu juga perginya ke Jawa Tengah, di Solo atau di Jogja, karena biasanya pengobatan itu kan panjang ya. Jadi ongkos hidup juga mereka juga sangat prihatin, karena kalau mereka mesti misalnya tinggal 6 bulan meninggalkan tempat mereka tinggal ya, itu berat sekali ya. Jadi yang memang kasus yang tidak bisa tertangani di Solo, di Jogja, memang mesti pergi ke Jakarta. Tapi banyak juga pasien-pasien dan keluarganya yang memilih kota-kota yang dimana ada pelayanan kanker anak, tapi juga ongkos hidupnya juga cukup rendah gitu. Tantangannya jadi memang di daerah-daerah tertentu atau di kota-kota tertentu itu masih pelayanan untuk anak-anak kanker itu masih minim sekali atau hampir tidak ada. Itu tantangannya. Yang tantangan yang utama juga pengadaan obat-obat kanker ya. Biarpun di Jakarta pun juga masih sulit. Kemarin saya pergi ke Rumah Sakit Harapan Kita, saya juga ditegur sama dokter onkologinya. Aduh ibu, kita perlu obat nih, tapi kok sulit banget ya didapatnya, karena biarpun BPJS memang sudah menjanjikan bahwa obat itu bisa di cover, tapi kalau tidak ada stoknya di rumah sakit, di apotek ya, dengan sendirinya pasien mesti membawa resep itu keluar ya kan, dan keluar itu jadi mahal ya, belum tentu bisa ditebus dengan BPJS. Jadi itu tantangan yang sampai sekarang saya kira belum bisa diatasi, karena pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini belum memproduksi obat-obat kanker yang dibutuhkan terutama untuk anak-anak. Jadi semua obat kanker anak-anak itu yang memang mesti diminum secara oral itu semua datangnya dari luar negeri. Jadi istilahnya import
Dan sekarang ini setahu saya cuman ada satu pabrik obat yang mengimport secara resmi ya, tapi juga nggak semua obat. Oke, mereka juga mau mengimport gitu. Jadi cuman selektif. Ya. Ya tentunya kita mencoba ya untuk sebisa mungkin, misalnya terakhir kali 1 tahun terakhir ini kita banyak sekali berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Memang sudah ada banyak titik terang ya. Misalnya Rumah Sakit Darmais itu kan memang rumah sakit kanker nasional, dengan sendirinya akses untuk mereka mendapatkan obat itu bukannya lebih mudah ya, tapi memang sudah ada aksesnya gitu ya. Rumah sakit yang lain itu kita anjurkan untuk membeli obat lewat Rumah Sakit Darmais, yang dimana nanti yang membayar Yayasan Kanker Anak Indonesia begitu. Nah, itu salah satu jalan yang sudah juga disetujui oleh Rumah Sakit Darmais, mereka membantu begitu. Karena sebetulnya ada yang namanya proses namanya Special Access Scheme untuk penyakit-penyakit langka, dan juga obat-obat yang sudah diregister tapi tidak ada di beredar gitu. Nah, itu rumah sakit pemerintah, cuman khususnya rumah sakit pemerintah sebetulnya bisa memakai Special Access Scheme ini untuk membeli obat. Tapi saya kira kendalanya banyak rumah sakit pemerintah itu yang secara administrasi itu belum mampu untuk memenuhi syarat. Begitu, makanya kita dengan Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Darmais, Yayasan-Yayasan Kanker Anak di Indonesia ini sudah berunding bagaimana kalau semua pembelian obat ini bisa lewat Rumah Sakit Darmais, yang dimana nanti yayasan yang mau membantu atau berdonasi itu yang membayarnya ke Rumah Sakit Darmais. Dan itu sebetulnya langkah yang sudah dilakukan kira-kira 1 tahun terakhir ini. Jadi jalannya sudah mulai terbuka gitu ya. Dan juga Kementerian Kesehatan juga sudah menyadari, kira-kira 2 minggu yang lalu para donatur yang secara koperasi dan individu dan Yayasan-Yayasan Kanker Anak Indonesia sudah dipertemukan di buka puasa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, di minggu pertama puasa ya. Dan kita semuanya dari yayasan juga menyesuaikan permintaan Pak Menteri, apa sih yang kita mauin gitu. Ya, saya misalnya ambil contohnya dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, keinginan kita untuk membangun satu rumah paliatif. Ya, rumah paliatif itu jadi untuk menampung anak-anak yang memang secara medis sudah tidak bisa diintervensi lagi. Jadi istilahnya sudah end of life gitu ya. Jadi kita mau memberi satu wadah di mana kita bisa menghibur, memberikan kualitas hidup untuk anak-anak yang memang sudah takdirnya ya gitu. Ada yang saya selalu kagum itu, saya kira yayasan kita yang unik itu transportasi gratis ya. Saya dulunya saya nggak nyangka ya impact-nya sebesar itu. Ternyata memberi transportasi gratis itu impact-nya besar sekali. Karena saya ambil contohnya yang di Gunung Kidul aja, yang di dekat Jogja itu ya. Jadi mereka itu kan barangkali bisa menempuh kali 100 kilo kali ya dari Gunung Kidul itu, dan perjalanannya itu lewat hutan ya kalau mau pergi ke Rumah Sakit Sarjito. Jadi ada satu pasien, anaknya sekitar 5 tahun yang mempunyai adik bayi ya. Jadi ibunya kan gendong bayinya, adiknya. Jadi bapaknya itu mesti nggak kerja ya, saya kira cuma petani ya. Jadi kalau dia mesti berobat, bapaknya mesti membonceng ibunya yang gendong bayinya ini dan anak yang sakit ini di tengah-tengah ya. Lama-lama bolak-balik pergi ke rumah sakit, mereka ibu bapaknya bilang, aduh nggak sanggup deh kayak begini ya, karena mata pencahariannya juga hilang ya, karena mereka buruh harian ya.
terus juga perjalanannya jauh sekali gitu. Akhirnya mereka pasrah, ya sudahlah, apa adanya, ya anaknya sih meninggal. Jadi banyak kasus yang begitu. Jadi kita nggak ngeremehkan gitu, ya. Jadi banyak sekali kasus, yang dimana memang mereka uang sedikit pun tidak punya di kantong. Jadi berat sekali untuk mereka berobat rutin, karena kanker ini kan bukan cuma sekali 2 kali, mesti perjalanannya panjang dan mesti rutin. Ya, kemoterapi itu nggak bisa ditunda dan diputus. Kalau diputus mesti mengulang lagi gitu ya. Jadi sangat dihargain menutup biaya transportasi ini. Yang kedua, pendidikan. Karena yang saya sadarin beberapa tahun, kira-kira 5 tahun terakhir ini, saya lihat ini apa lagi ya sebetulnya selain obat dan semua yang dilakukan dokter ya secara medis ini, kok anak-anak itu juga angka kematian itu kok tinggi gitu. Jadi saya lihat terus banyak cerita yang dibully, terutama yang diamputasi kakinya atau tangannya begitu ya, yang dibully sama teman-temannya ya. Oh, rupanya mental health ini penting sekali gitu. Jadi anak-anak kanker ini kan banyak terisolasi secara sosial ya. Dan semakin lama mereka berobat, semakin mereka menyendiri gitu. Nah, itu langsung nanti banyak yang depresi, terus juga yang dibully itu lebih lagi depresi. Nah, itu bisa menyebarkan metastase sel-sel kankernya ke anggota tubuh yang lain gitu. Ya kan, ada yang dari amputasi kaki, banyak yang menyebar ke paru-paru misalnya. Banyak sekali. Jadi saya mikir, oh barangkali mesti kita berbuat hal yang lain ya. Makanya kita adakan yang namanya curhat yuk, supaya orang tuanya bisa curhat ke siapapun, ke psikolog ya. Anak-anaknya juga mau curhat, terserah. Tapi saya kira mempunyai masa depan itu saya kira penting juga ya, karena ini kan anak ya gitu, penerus bangsa juga gitu. Jadi pendidikan ini menurut saya sukses sekali, karena anak-anak juga tidak malu, dia pun ketinggalan beberapa tahun ya, ada yang ketinggalan 5 tahun, ada yang ketinggalan 7 tahun ya. Mereka tidak malu karena sekolahnya one on one gitu ya. Jadi kalau mereka juga sudah banyak, ada juga 1-2 yang sukses sekolah homeschoolingnya, mereka kembali ke mainstream. Nah, itu cerita sukses sekali kan gitu. Terus ada juga satu yang sekarang di universitas yang ini semester terakhir yang angkanya bagus cemerlang terus ya, sampai GPA-nya hampir 4 ya gitu ya. Dan ya kita bangga sekali gitu ya. Terus ini sekarang ada 2 yang udah mau ke universitas juga, mau belajar arsitektur, kedokteran ya. Kita selalu kita dukung ya kan, semoga mereka juga menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa juga. Nah, itu saya kira kalau menurut saya sih cerita yang sukses ya. Saya senang sekali dari anak-anak ini mempunyai kayak tujuan hidup gitu loh, nggak cuman melihat penyakitnya ini fatal, terminal, saya udah nggak ada harapan yang lain gitu. Ya tentunya hal-hal seperti berdonasi itu bisa langsung ke rekening kami, tapi saya juga mau menghimbau masyarakat secara umum, tidak saja dengan uang ya kita bisa berdonasi, tapi juga dengan tenaga, pemikiran, dengan volunteering lewat YKAI, membantu adik-adik ini supaya mereka punya masa depan yang baik dan juga meringankan beban mereka selama sakit ya. Bisa menghubungin kantor Yayasan Kanker Anak Indonesia secara online atau offline, dan kita bisa mengarahkan di mana bisa membantu atau volunteer dengan